Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Lubis. Saya dan teman-teman saya mahasiswa PIAUD 6 Eksklusif Binjai. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai topik perkembangan membaca dan mengenalkan literasi pada generasi ini. Nah, sebelum kami lebih lanjut untuk bincang-bincang mengenai topik tersebut, saya mau mengajak teman-teman saya yang ada di sini untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya yang sebelah sini, nama siapa? Halo, perkenalkan nama saya Nala Mutia. Yang sebelah sini? Halo, perkenalkan nama saya Eva Sari dari mahasiswa PIAUD 6 Eksklusif. Halo, perkenalkan nama saya Anina Hairunisa. Nah, itu tadi teman-teman saya dari mahasiswa PIAUD 6 Eksklusif Binjai. Nah, di sini kan kami akan membahas mengenai perkembangan membaca dan mengenalkan literasi pada Indonesia ini. Perlu kita ketahui sebenarnya itu ya, literasi itu kan kayak bagaimana cara anak itu belajar, huruf, dari mencari informasi, dalam komunikasi. Nah, teman-teman ini kan seorang guru PAUD semuanya pada ngajar? Iya, sudah. Bagaimana sih, apa sih itu literasi itu apa jika dilihat dari sudut pandang anak sekolah? Menurut saya ya, literasi itu sebuah perkembangan pada anak usia dini. Jika literasi ini tidak dikembangkan atau diterapkan pada anak usia dini dalam proses belajar dari sejak dini, itu akan berdampak, akan ada dampaknya di jenjang pembelajaran, proses pembelajaran ke depannya. Jadi teman-teman yang sudah mengajar di PAUD ini harus tetap menerapkan literasi itu, karena anak-anak itu belajar dari literasi itu dapat mengenal simbol, juga dari cara berbicara dia. Kalau kita sering menerapkan literasi baca, berbicara, maka anak itu akan lancar. Menurut saya sih seperti itu dari segi saya. Dari teman saya mungkin ada tambahan. Mungkin kalau tadi menurut Eva ya, kalau literasi itu menggunakan simbol atau huruf. Nah, Nida pernah nggak melakukan pertahapan untuk menggunakan literasi pada tersebut? Pernah. Bagaimana sih? Tahapan dalam literasi. Yang dari literasi untuk anak usia dini itu memiliki beberapa fase penting, dimulai dari pemahaman bahasa dan ekspresi lisan, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan huruf dan kata, dan akhirnya anak itu mampu membaca dan menulis secara sederhana seperti itu. Apakah hanya dengan cara tersebut anak itu dapat mengembangkan apa yang ada di tersebut? Bisa jadi dengan cara seperti itu. Nah, untuk Nala, Ya. kan kita ini kan sebagai seorang guru kan harus mempunyai hubungan baik dengan orang tua. Bagaimana cara Nala bagaimana cara Nala menjelaskan ke orang tua itu untuk mengembangkan literasi di luar? Biasanya kalau orang tua itu kan pasti punya banyak cara karena dia paling mengerti sama anaknya. Biasanya itu dimulai dari kayak membaca dongeng gitu, kan jadinya baca sama-sama dia. Terus ada kadang dia menggunakan kayak aplikasi tambahan Aplikasi seperti seperti apa? kayak YouTube gitu mungkin yang bisa anak gitu ya, kan dia kan YouTube juga banyak kan ya. Terus juga kadang ada aplikasi-aplikasi yang interaktif juga kan kadang ya, aplikasi-aplikasi itu. Terus bisa juga orang tua itu kadang ngasih permainan yang kayak sebuah challenge gitu untuk anak, gimana anak ini biar bisa, oh aku harus bisa membaca nih gitu, biar bisa bermain bersama orang tuanya. Pernah nggak sih kalau di sekolah itu kan kalian itu menggunakan aplikasi
lebih besar. Apalagi Yang nggak pernah diterapkan tiba-tiba kita terapkan di sekolah itu bisa jadi kan anak-anak sia-sia. iya Umi mau saya Umi ya kan antusias anak-anak itu lebih wah gitu. Nah itu kan untuk beberapa persen peningkatannya ya. Kalau kegagalannya seperti apa sih? Biasa kalau kayak gitu kegagalannya si anak ini kecanduan. Jadi setiap harinya dia pasti kan kayak Umi mau lagi gitu. Oh, jadi lebih ke Ketergantungan. Makanya anak itu pas memakai gadget atau aplikasi itu harus dalam pengawasan orang dewasa atau orang tua atau guru mau baik di rumah atau di sekolah. ada batas waktu nggak? Ya, ya memang harus ada. Karena kan kita sebagai orang tua dari anak-anak ini harus bisa membatasi waktu anak-anak. Karena hanya kita yang bisa mengatur mereka. Karena mereka belum tahu apa-apa, masih anak-anak. Aplikasi apa sih? Ya, biasanya sih YouTube di TikTok juga ada juga anak-anak, tapi ada juga yang Aplikasi pendidikan interaktif, e-book itu juga bisa. Permainan digital edukatif itu juga bisa. Nah, kalau misalnya kendala yang kan bisa terjadi kapan saja saat mengajar literasi pada usia dini. Teman-teman saat mengajar mungkin kan nggak semuanya anak itu sama ya. Ada yang pintar, ada yang pintar, ada yang tidak, dan tidak. Kok tidak pintar, cuma perkembangannya hanya di stuck gitu aja. Nah, apa sih kendala yang biasanya terjadi gitu? Dan apa solusinya? Tentunya kan ada beberapa kendala dalam mengajarkan literasi pada anak ini. Di antaranya ialah keterbatasan kosakata. Kemudian anak ini kurang memahami teks dan kurangnya minat baca pada anak, dan juga kurang dukungan dari lingkungan sekitar. Berarti kalau dari lingkungan sekitar itu sosialnya. Iya, Berarti sosial lingkungan itu mempengaruhi literasi Iya, anak. itu sangat sangat mempengaruhi. Karena kan cara anak itu juga terpengaruh dari Sosial. lingkungan. Berarti peran orang tua tuh dalam mengembangkan literasi anak sangat penting. Iya, Sangat penting. perannya sangat penting. Karena kan cuma orang tua yang bisa berinteraksi langsung dengan si anak ini kan. Di kesehariannya dia berdialog gitu. Pun orang tua juga harusnya dia memberi contoh seperti kesehariannya dia membaca koran. Jadi si anak ini aku mau ikut kayak ayah, aku mau ikut kayak bunda. Berarti Gitu. apa yang berarti anak usia dia itu belajar dari apa yang dilihat. Iya. Berarti orang tua sangat penting. Sangat penting. Udah gitu kan anak juga kalau dibilang di sekolah juga penting, harus ada pembelajaran yang ada contoh dari guru-gurunya, uminya atau ya di rumah lebih penting karena di sana kan jam anak itu lebih lama dengan orang tua daripada guru. Nah kalau misalnya nih guru tuh kan lebih sedikit ya waktunya daripada orang tua. Kalau ada orang tua nih biasanya kan terjadi konflik ya. Biasanya tuh ya banyak ya. Kalau misalnya orang tua komen, ini kenapa nih Umi anak saya belum bisa baca? Udah di semester 2 belum bisa baca. Apa sih tanggapan kalian itu? Bagaimana cara menenangkan orang tua? Ya, sebagai guru ya kita harus dapat iya Bu, kita harus mengajak kerjasama antara orang tua dan guru. Kerjasamanya dalam bentuk iya Bu, pelajaran anak kita di sekolah hari ini seperti ini, jadi di rumah dapat diulang kembali gitu. Karena pengulangan di rumah itu sangat penting. Kalau hanya diulang di sekolah saja mungkin ya pas di sekolah anak ingat, karena kan anak ini kan harus terus diulang, dia harus diasah. Kalau kita hanya sebatas mengulang di sekolah mungkin anak sebagian ada yang bisa, karena kan semua kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang cuma cukup mengulang di sekolah saja dia sudah bisa, ada yang harus diulang di rumah, harus setiap hari diulang. Nah, kan tadi udah literasinya kan, literasi itu penting lah ya kan. Apakah dengan keterbatasan dalam literasi itu mempengaruhi mereka untuk melanjutkan jenjang sekolah selanjutnya dari TK ke SD, dari SD ke SMP? Apakah mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Dari jenjang TK ke SD itu sangat mempengaruhi. Dan bagaimana kalau misalnya
literasi membaca itu harus ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena anak-anak itu belajar literasi membaca, mengenal huruf, mengenal simbol itu dari literasi. Jadi itu wajib ditanamkan karena akan menunjang proses pembelajarannya ke depan nanti untuk melanjutkan sekolah ke SD jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau tidak dari sejak dini kita tanamkan, kita asah, jadi pertumbuhan ke atasnya akan lebih berpengaruh. Tapi orang tua juga harus berperan penting di dalam karena kan orang tua kadang dia yang paling, misalnya anak ini kan belum bisa baca gitu kan, dia yang kira sendiri nanti, Umi kok bisa ya anak saya kayak gini gitu, tanpa harusnya evaluasi diri sendiri ya kan. Dan dia guru di sekolah. harusnya dia juga kayak gitu. Kalau misalnya ada kejadian dia harus mencari